Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas lanjutan ya dari teori-teori perkembangan moral. Kita akan membahas perkembangan moral menurut Kohlberg ya. Jadi Lawrence Kohlberg ini sama dengan Erikson ya. Orang tuanya itu Jerman ya, keturunan Jerman, tapi Kohlberg ini lahir di Amerika gitu ya. Sementara beda dengan si Erikson yang lahirnya di Jerman gitu ya. Nah, teori perkembangan moral dari Kohlberg ini merupakan elaborasi ya dari teorinya Piaget. Jadi Kohlberg ini mempelajari bagaimana anak dan orang dewasa itu melakukan penalaran moral ya. Jadi penalaran terkait peraturan yang mengarahkan perilaku mereka pada situasi tertentu. Teori Kohlberg ini merupakan beda dengan Piaget yang mengamati anak bermain gitu ya. Jadi Kohlberg itu berdasarkan respon terhadap beragam skenario dilema moral ya yang dibuatnya ya. Jadi misalnya seperti yang terkenal itu skenario dilema sosial itu dilema moral itu misalnya ada peneliti yang menemukan obat kanker gitu ya, kemudian dia dijual dengan harga yang mahal gitu ya. Nah, ada orang yang seorang suami yang istrinya sakit kanker gitu ya, dan ingin memberi obat itu gitu. Nah, karena mahal sekali dia nggak bisa membeli gitu kan, terus dia minta si penemunya itu untuk menurunkan harga, tapi penemunya nggak mau menurunkan harga gitu ya. Nah, karena putus asa ya, si suami ini kemudian mencuri ke tokonya, tempat di mana obat itu dijual. Nah, kemudian skenario ini ada pertanyaan itu ya, apakah suami ini betul tidak itu ya, tepat tidak dia melakukan itu gitu ya, dan kenapa gitu ya. Jadi dia tertarik dengan kenapa, jawaban dari pertanyaan kenapa ini gitu ya. Nah, berdasarkan jawaban-jawaban terhadap skenario dilema moral tadi, Kohlberg itu menyimpulkan ada 6 tahap ini gitu ya, 6 tahap dengan 3 level ya. Jadi level pre-conventional ya, conventional, sama post-conventional level of morality itu ya. Jadi ini yang level-level yang membedakan bagaimana anak dan orang dewasa itu mendefinisikan apa yang dia persepsikan sebagai hal yang benar ya, atau perilaku moral itu. Nah, baik, kita mulai dengan level pertama ya, pre-conventional level. Ini tahap pertama itu adalah punishment and obedience ya. Sebenarnya ini mirip dengan konsepnya heteronomous ya, morality ya, dari Piaget ya. Jadi di sini bahwa aturan itu ditetapkan oleh figur otoritas gitu ya, dan ini bisa orang tua, guru ya. Kemudian anak itu mematuhi aturan tersebut agar tidak dihukum. Jadi dia melakukan sesuatu agar tidak dihukum, atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tidak dihukum gitu. Jadi dia di sini konteksnya menghindari kepatuhan untuk menghindari hukuman itu. Nah, yang ke tahap kedua adalah instrumental relativist orientation. Jadi di sini kebutuhan dan keinginan individu anak itu adalah hal yang terpenting gitu ya bagi mereka. Namun di sini mulai menyadari ada kepentingan orang lain gitu. Jadi mereka mulai mempertimbangkan kepentingan orang lain ketika melakukan penilaian moral gitu ya. Jadi, nah ini tahap kedua.
Nah, tahap ketiga itu ini sudah masuk ke level conventional level of morality ya. Jadi tahap ketiga good boy good girl orientation. Jadi di sini modelnya penerimaan sosial gitu ya, social approval ya. Jadi moralitas itu didefinisikan sebagai kerjasama dengan peers gitu ya. Ini mirip seperti autonomous morality-nya Piaget gitu. Jadi pada tahap ini tuh anak mempercayai bahwa mereka harus bertindak ke temannya seperti mereka ingin diperlakukan oleh temannya gitu. Jadi ini mereka sudah bisa mulai menempatkan diri pada posisi orang lain gitu ya, menghargai, mempertimbangkan perasaan orang lain ya ketika membuat keputusan moral itu. Nah, tahap 4 itu law and order orientation. Jadi aturan dan hukum yang ada di masyarakat itu menggantikan aturan dari peer group. Tadinya di sini peer group itu yang mengatur mereka gitu ya. Tadi ya good boy good girl itu tadi. Di sini aturan hukum yang ada di masyarakat sudah menggantikan itu gitu. Jadi individu mematuhi hukum ya tanpa bertanya lagi dan tidak melanggar hukum gitu. Jadi melanggar hukum tuh sama sekali mereka tidak bisa menerima itu gitu ya. Nah, menurut Kohlberg itu sebagian besar orang dewasa itu berada pada tahapan ini itu. Nah, tahapan 5 ini kita sudah masuk ke post conventional level ya of morality ya. Ini tahap 5 itu social contract orientation. Jadi Kohlberg menyatakan bahwa kurang dari 25% tuh orang dewasa masuk pada level ini. Jadi di sini menyadari bahwa hukum dan nilai-nilai di masyarakat itu berdasar pada pilihan individu dan terbatas pada masyarakat tersebut. Jadi sempit gitu ya. Jadi apa yang benar itu ya didefinisikan oleh hak individu secara umum gitu. Jadi disepakati dan disepakati dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat itu gitu. Nah, di sini mereka menilai juga bahwa hukum itu sebagai sesuatu yang penting untuk menjaga tatanan sosial gitu dan memastikan hak-hak dasar kehidupan dan kebebasan. Nah, kalau jadi mereka menilai hukum itu, aturan itu bisa direvisi ya jika aturan itu tidak konsisten dengan hak dasar kehidupan individu ini tadi gitu ya. Jadi kan ini untuk menjaga tatanan sosial dan memastikan hak dasar kehidupan. Jadi kalau hukumnya tidak sesuai dengan itu ya hukumnya harus direvisi gitu. Nah, ini tahapan 5 social contract orientation. Nah, kemudian tahapan 6 yaitu universal ethical principle orientation. Itu prinsip etika dipilih oleh individu sendiri berdasarkan konsep abstrak ya seperti keadilan, kesamaan nilai dan kemanusiaan. Jadi keadilan itu di sini berada di atas hukum atau aturan ya. Jadi aturan atau hukum yang melanggar prinsip ini gitu itu bisa dilanggar ya, karena memang keadilan yang berada di atas hukum atau aturan itu. Nah, Kohlberg sendiri di tahun-tahun kemudian itu menyatakan bahwa tahap 5 dan 6 ini sebenarnya tidak begitu berbeda gitu ya. Jadi dia menyarankan untuk mengkombinasi yang menggabungkan keduanya gitu. Nah, beberapa catatan itu terkait teori Kohlberg yaitu Kohlberg menyampaikan bahwa dilema moral itu bisa membantu meningkatkan level penalaran moral anak ya dari satu level ke level lainnya gitu ya. Jadi seperti yang diskusi terkait skenario-skenario
dilema moral itu bisa meningkatkan level penalaran moral gitu ya. Nah, anak itu bisa mencapai kemajuan penalaran moral itu jika berinteraksi dengan orang lain ya. Di sini guru ya mendiskusikan tentang keadilan dan isu-isu moral dalam pelajaran ya, atau dalam kejadian di kelas ya, atau kejadian di masyarakat umum gitu ya. Oke, nah kemudian tahapan penalaran moral ini menurut Kohlberg, hasil penelitiannya Kohlberg itu menyatakan ini sama gitu ya kondisinya pada negara-negara ini ya, karena dia sudah melakukan penelitian di setting ini Amerika, Meksiko, Taiwan, dan Turki gitu. Nah, peneliti lainnya juga menyimpulkan ya bahwa tahapan yang sama itu ada di beragam belahan dunia lainnya gitu ya, banyak gitu ya. Jadi mereka mengkonfirmasi perkembangan moral dari Kohlberg ini, walaupun ada pengaruh kebudayaan ya ke penalaran moral dan perilaku moral gitu. Nah, ada beberapa keterbatasan ya terkait teori penalaran moral dari Kohlberg ya. Jadi penelitian Kohlberg itu awalnya itu banyak menggunakan partisipan siswa laki-laki gitu ya. Jadi yang siswa perempuan itu lebih sedikit ya. Nah, hasil penelitian selanjutnya itu yang mengkritisi Kohlberg itu menyampaikan bahwa penalaran moral siswa pria itu lebih fokus ke hal terkait keadilan gitu, sementara yang perempuan itu fokus ke masalah perhatian ya, caring, sama responsibility ya, tanggung jawab ke pihak lain gitu. Nah, Kohlberg juga merevisi ya teori-teorinya berdasarkan kritik dari peneliti lain gitu. Namun sebenarnya tidak ada bukti kuat juga bahwa perempuan itu dalam penelitian selanjutnya itu bahwa perempuan itu lebih perhatian ya, lebih kooperatif atau lebih membantu dibanding pria. Itu tidak ada hasil penelitian yang mengkonfirmasi itu gitu, tidak kurang kuat gitu ya buktinya ya. Nah, kritik lain dari teori Kohlberg adalah sama yang kognitif ya. Jadi ada underestimasi kemampuan anak yang masih belia gitu ya. Jadi terkadang tuh anak sudah paham ya moral reasoning tuh meskipun usianya itu lebih muda ya dari rentang yang direkomendasikan oleh Kohlberg gitu. Nah, keterbatasan lainnya adalah bahwa Kohlberg ini dinilai lebih berfokus pada penalaran moral gitu ya dibanding perilaku yang sesungguhnya ya, itu ya. Jadi ini poin yang penting ya untuk diungkapkan gitu ya oleh peneliti selanjutnya, karena memang Kohlberg tidak bisa menjelaskan ya kenapa ada individu pada beragam tahapan perkembangan itu levelnya berbeda, tahapannya berbeda, tapi dia perilakunya sama gitu ya. Dan juga individu pada tahapan yang sama kadang perilakunya berbeda-beda juga. Nah, ini kritik lain terhadap teorinya Kohlberg. Baik, itu saja. Terima kasih. Silakan merujuk ke chapter 3-nya Slavin ya untuk informasi yang lebih lengkap. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan dalam forum di Elok ya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.